The worst has passed. Pada sesi ini, Michael Tanjung dari PT Prospera Asset Management akan bahas tentang peluang dari setiap krisis yang terjadi. Bagaimana tips buat kamu, kaum milenial, mulai investasi reksadana pada situasi seperti sekarang ini? Yuk, kita simak aja deh. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Michael tentang jenis-jenis reksadana yang dikelola oleh PT Prospera Asset Management. Nah, sekarang Om Vin mau bertanya kepada Mas Michael ini, kira-kira ketiga reksadana yang dikelola ini kinerjanya seperti apa hingga bulan Oktober 2020 ini? Ya Om, oke. Jadi kalau kita lihat dari bulan April atau bottom kemarin itu sampai pertanggal 20 itu kinerja Prospera Bijak itu mirip dengan IHSG itu di 8,8%. Ya. Lalu ada Prospera BUMN Growth Fund itu kinerjanya 11,8%. Dan yang terakhir itu Prospera Saham SMC kinerjanya 16%. Wah, besar juga ya. Double digit semuanya ya. Lumayan Om. 11% hingga 16% di tengah kondisi kayak gini. Ya. Jadi sudah bisa membuktikan karena bisa perform juga ya, dari akibat pandemi ini. Kita bisa mengelola dengan cukup bagus. Nah, kalau analisa dari Prospera Asset Management sendiri, kondisi seperti ini kira-kira akan berlangsung berapa lama? Ya, kemudian hingga paling nggak akhir tahun ini ataupun awal tahun depan, kira-kira proyeksinya seperti apa ya? Ya, jujur Om Vin, ini pertanyaan tricky banget gitu ya. Ini pertanyaan yang sulit. Kita sendiri kayaknya harus melihat nanti distribusi dan juga produksi vaksin itu akan seperti apa. Ya. Itu sendiri akan makan waktu 3-6 bulan ke depan gitu ya. Tapi secara general kita di Prospera itu melihat outlook untuk 2021 itu lebih optimistis. Dengan asumsi tingkat infeksi penyebaran COVID ini tidak terlalu parah lagi gitu ya, dan PSBB total tidak diberlakukan lagi. Dan yang ketiga tadi itu penyaluran percepatan stimulus dari pemerintah bisa tepat sasaran dan dieksekusi dengan baik. Jadi rasanya tahun depan bisa lebih cerah gitu Om. Oh iya, jadi kalau Om Vin sendiri ya melihat ada gelagat para nasabah ataupun investor reksadana ya mungkin galau ya dengan kondisi pandemi seperti ini, kekhawatiran mereka mungkin cukup berlebihan ya terhadap dampak negatif dari pandemi. Nah, reaksi ataupun respon dari nasabah PT Prospera Asset Management dengan kondisi seperti ini seperti apa ya? Dan kalau kita lihat mungkin bisa berpengaruh juga terhadap dana kelolaan aset manajemen ya. Nah, di Prospera sendiri bagaimana? Dana kelolaannya apakah stabil, apakah sedikit mengalami penurunan, atau mungkin jangan-jangan malah naik ya? Ya, jadi begini Om Vin, di Prospera sendiri dana kelolaan kami itu memang mayoritas berasal dari investor institusi, di mana relasi dengan mereka itu sudah cukup lama Om Vin, lebih dari 10 tahun. Nah, Prospera sendiri kebetulan bulan ini kita berumur 16 tahun. Oh, sudah cukup lama ya? Betul Om, jadi nasabah kita pun juga memang kebanyakan paham sekali tentang market dan mereka tidak panik. Mereka sudah terbiasa dengan berbagai macam gerakan dari pasar selama 16 tahun ya? Ya, betul sekali Om. Nah, jadi yang menjelaskan dana kelolaan yang turun memang sebagian besar itu karena nilai pasar sahamnya sendiri yang turun Om. Oh. Ya, jadi secara valuasi nilai saham turun itu secara langsung mempengaruhi dana kelolaan kita. Oh gitu. Nah Mas Michael, kita tahu semuanya bahwa demografi investor kita itu milenial itu cukup besar juga loh. Nah bagaimana nih kira-kira tips yang bisa dibagikan untuk menjadi motivasi buat mereka semuanya? Paling nggak tip yang bijak, tip yang cukup cermat untuk melakukan investasi bagi para milenial terutama di reksadana. Ya, jadi tips secara umum terutama dengan tema pandemi ya Om ya. Jadi janganlah kita takut sama yang namanya krisis gitu ya. Justru disitulah sebenarnya opportunity untuk mendapatkan return jangka panjang yang sangat signifikan gitu Om. Memang ini lebih mudah dikatakan daripada dilakukan Om ya. Tapi percaya deh, tips ini udah yang paling paten gitu. Jadi kalau kita lihat di tahun 98, 2008, 2013, 2015 dan sekarang ketika terjadi krisis di pasar saham, at the end of the day biasanya nilainya pasti kembali gitu, bahkan biasanya lebih tinggi gitu Om. Jadi justru ketika ada koreksi saat ini bisa dijadikan momen untuk menambah kepemilikan di saham.
Ada advice nggak untuk para milenial investor ataupun pemula yang akan masuk melakukan investasi, terutama di reksadana? Jenis reksadana apa yang cocok buat mereka, atau mungkin investasi apa buat mereka yang cocok? Oke, jadi sebelum memilih instrumen investasinya ya, yang paling penting menurut saya juga kita harus tahu tujuan dari investasi kita. Ya. Apakah untuk mendapatkan pemasukan rutin tambahan atau mau mencari capital gain. Ya, capital gain itu kenaikan harga ya? Betul Om. Nah, dan yang nggak kalah pentingnya juga sebenarnya jangka waktu investasi. Tapi ini memang berkaitan erat dengan money management yang baik. Karena kita harus tahu kan pengeluaran untuk jangka pendek dan pengeluaran yang akan datang. Karena ini akan sangat berpengaruh untuk memilih investasi dengan tingkat likuiditas tertentu. Nah, untuk tambahan juga Om, untuk investor-investor milenial, apalagi yang masa produktifnya masih panjang, itu tidak ada salahnya menambah kepemilikan di saham-saham yang berkualitas. Tadi yang mungkin kita sempat bahas itu ya Om. Karena memang selain dari potensial capital gain yang bisa mereka dapatkan, perusahaan-perusahaan ini juga menawarkan dividen yang setara atau bahkan lebih tinggi dari bunga deposito saat ini Om, gitu ya. Nah, untuk yang risk appetite atau toleransi risikonya lebih rendah, gitu ya, mungkin alternatifnya itu ada di reksadana pasar uang. Karena berbeda dengan deposito yang ada lock-up periodnya seperti 1 bulan, 3 bulan atau 6 bulan. Reksadana pasar uang ini argonya jalan setiap hari Om. Jadi uang kita itu bertambah sedikit demi sedikit. Nah, yang paling hebatnya lagi bisa ditarik kapan aja tanpa mengurangi imbal hasilnya. Oke, jadi intinya adalah mereka para milenial itu harus aware ya terhadap profil risikonya masing-masing dan juga disesuaikan dengan tujuan investasi yang akan dia capai di kemudian hari. Baru kemudian nanti akan diarahkan, kalau memang sudah ketahuan itu profilnya begini, tujuannya begini, reksadana yang cocok misalnya adalah reksadana saham ataupun reksadana campuran, bijak tadi, SMC, dan reksadana yang sifatnya pasar uang, misalnya seperti itu ya. Nah, selain itu di situasi sekarang ini, kan kebanyakan milenial ataupun masyarakat lah ya, itu kan stay di rumah ya. Dan menurut Om Vin sih sebaiknya buat mereka itu lakukan menambah ilmu dengan banyak belajar tentang investasi, banyak belajar tentang strategi-strategi investasi, dan juga banyak mengikuti banyak pelatihan online tentu saja ya. Nah, untuk upgrade diri tersebut, gimana komentarnya Mas Michael mengenai itu? Saya setuju sekali Om, karena menurut saya ilmu investasi itu merupakan salah satu ilmu yang paling berharga. Karena dengan melek investasi itu sangat menentukan kehidupan kita di masa depan atau di masa tua kita nanti gitu ya Om. Ya. Nah, Om Vin Channel sendiri sudah mempersiapkan edukasi untuk milenial ya, misalnya seperti itu. Atau mungkin kita, Mas Michael, bisa kerjasama untuk mengedukasi bersama-sama kaum milenial ya dalam hal investasi. Jadi kebetulan Om Vin juga sedang mempersiapkan untuk membuat semacam pelatihan investasi ya dalam waktu dekat ke depan. Nanti Om Vin kabari deh ya. Iya, siap. Ya. Oke, teman-teman investasi, menarik sekali obrolan Om Vin dengan Mas Michael dari PT Prospera Asset Management. Tadi Mas Michael sudah sharing banyak hal ya, wisdom tentang investasi, sharing tentang bagaimana investasi di saat pandemi, dan banyak yang di-sharing oleh Mas Michael. Semoga apa yang kita diskusikan bersama bisa bermanfaat buat teman-teman investasi dan teman-teman Om Vin semuanya, dan bisa menjadikan referensi untuk melakukan investasi. Mas Michael, terima kasih atas kehadirannya di studio Om Vin Channel. Sukses untuk Anda, sukses untuk PT Prospera Asset Management. Teman-teman investasi, jangan lupa terus invest. Secure the future, start invest. It's time.